Pernah tahu soal assassin atau pembunuh bayaran paling hebat di dunia? Seseorang yang bisa bikin metong siapa aja, di mana aja, dan membuat semuanya kelihatan kayak kecelakaan doang gitu. Namun setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang kematian, pembunuh bayaran akhirnya memutuskan untuk berhenti, meninggalkan masa lalu, mencoba hidup normal. Tapi dunia gak pernah benar-benar membiarkan orang seperti itu pergi. Suatu hari, seorang musuh lama datang kembali. Dia nggak meminta bantuan, dia memaksa. 3 orang harus metong, dan semuanya harus terlihat seperti kecelakaan. Kalau gagal, wanita yang dia cintain akan metong. Sekarang, seorang pembunuh legendaris harus kembali ke dunia yang ingin dia tinggalkan. Namun kali ini, dia nggak hanya membunuh untuk bertahan hidup. Dia membunuh untuk menyelamatkan orang yang dia cintai dalam film Mechanic Resurrection. Abang-abang botak satu ini namanya Arthur, diperanin sama Jason Statham. Dia ini sebenarnya adalah mantan pembunuh bayaran yang udah sering banget bikin banyak orang metong. Tapi itu masa lalu dia. Udah sekitar 5 bulan dia nggak ngelakuin pekerjaan sadis itu. Sekarang dia lagi di Brazil nih. Dia pergi dari negara asalnya alias Amerika buat menghilangkan jejak dan menyamar. Dia pura-pura metong di misi terakhirnya dan sekarang dia pergi ke Brazil buat menyamar jadi orang biasa. Dia udah nggak mau lagi kerja jadi pembunuh bayaran. Mau tobat dan hidup tenang lah ya pokoknya. Namanya juga mantan pembunuh bayaran. Pasti dia punya banyak musuh kan? Jadi dia selalu siap siaga di kapal tempat tinggalnya itu kalau misal sewaktu-waktu ada orang jahat yang ngincer dia. Dia siapin alat duar di dalamnya. Siap siaga banget si Arthur ya. Siang hari itu, Arthur lagi mau nongkrong sendirian aja di kafe. Dia mau santai-santai dan menikmati hari sendirian tuh. Dia udah pesen minuman kesukaannya juga. Tapi tiba-tiba datang seorang cewek yang duduk di hadapan Arthur. Arthur nggak kenal cewek itu siapa. Tapi cewek itu ngajak Arthur ngomong pakai bahasa Inggris dan kayak sok kenal banget tentang Arthur. Cewek itu langsung bilang kalau bos dia punya penawaran buat Arthur kerjain misi bikin 3 orang metong. Bayarannya gede dan Arthur harus mau. Principal I represent has an offer for you. You would like 3 men killed. Each death must look like an accident. Your specialty, I believe. Cewek itu juga bilang kalau dia tahu Arthur memalsukan kematiannya di Amerika seolah-olah dia kecelakaan biar bisa berhenti dari pekerjaannya dan melakukan penyamaran di Brazil. Si cewek itu mulai ngancem kalau Arthur nggak mau terima pekerjaannya, kehidupan Arthur di Brazil bakal dihancurkan. Lah, maksa tuh dia. Karena gak terima, Arthur langsung foto muka cewek itu pakai HP-nya. Abis itu, dia juga langsung nahan cewek itu biar gak pakai senjetong. Langsung heboh tuh suasananya. Arthur berani juga ngelawan di tengah-tengah kepungan komplotan itu. Arthur langsung lawan deh tuh semua orang di komplotan gak jelas itu. Dia bener-bener jago ribut banget. Abis itu Arthur langsung berusaha kabur. Arthur yang bersembunyi di atap kereta gantung tiba-tiba ketahuan juga sama cewek itu. Mana si cewek pegang senjetong kan tuh. Pas si cewek itu mau nyamperin Arthur ke atap, Arthur langsung nekat lari dan lompat ke orang random yang lagi pakai alat rekreasi udara tuh. Jadi dia bisa kabur dari inceran si cewek itu. Malamnya pas lagi ngeliat ada beberapa orang mencurigakan di kapal tempat tinggalnya, Arthur langsung pencet alat duarnya biar orang-orang itu metong. Buat ngamanin diri sendiri kan? Gak lama setelah itu Arthur langsung cari tahu informasi tentang si cewek tadi, pakai foto di HP-nya. Jadi nanti bakal kelacak nih, dia tuh antek-anteknya siapa. Abis itu gak pakai lama, Arthur juga langsung bakar paspor Brazil palsunya biar dia bisa hilangin jejak dan pergi menyamar di negara lain. Duh, niat hidup tenang tapi ribet begini ya jadinya. Besoknya Arthur udah ada di Thailand. Dia ke tempat teman lamanya nih buat mengamankan diri karena dia yakin gak ada yang tahu kalau dia punya kenalan di Thailand. Temennya Arthur itu namanya Mei. Mereka emang udah lama gak ketemu. Tapi Mei selalu mau buat bantuin dan menerima Arthur kapan aja. Baik banget kan ya? Arthur langsung dikasih kamar tuh sama Mei. Mei udah pastiin kalau di situ Arthur bakal aman-aman aja. Gak ada orang yang ngeganggu dia. Kamar itu kelihatan sederhana dan gak berubah sejak terakhir kali Arthur ke situ. Malamnya Arthur coba ngecek-ngecek pencarian data soal si cewek yang kemarin. Arthur download tuh semua informasi detailnya. Dan ternyata cewek itu sama beberapa komplotannya punya rekam jejak sebagai buron karena kasus pembunuhan dan perdagangan obat terlarang. Wah, orang bahaya tuh mereka.
Besok paginya baru bangun tidur, Arthur udah ngeliat pemandangan cewek cantik di sekitar pantai itu. Dia tertarik, tapi mau jaga-jaga juga kan. Takutnya cewek itu kenal dia. Cewek itu namanya Gina, diperanin sama Jessica Alba. Dia nih turis, bukan penduduk Thailand. Di situ Gina lagi samperin Mei sebagai pemilik tempat liburan dan rekreasi di situ. Gina bilang dia pengen pinjam kotak P3K. Mei langsung kepo dong, kenapa tuh dia pengen pinjam kotak P3K? Ternyata pas dilihat, beberapa bagian tubuh Gina ada yang lebam dan luka-luka. Gina kayak habis diajar gitu. Tapi karena nggak berani tanya lebih lanjut, jadi Mei langsung pinjemin aja deh isi kotak P3K-nya. Malamnya, Mei samperin Arthur dan kasih tahu kalau di kapal Gina lagi ada keributan gitu. Gina kelihatan kayak lagi dihajar sama seorang cowok dan Gina nggak bisa ngelawan. Mei langsung minta tolong supaya Arthur mau ngebantu Gina. Tadinya Arthur sempat nolak karena nggak mau ikut campur. Tapi karena Mei memohon, jadinya dia maulah nolongin si Gina. You helped me once. Help her. Oh, I will do it. Hold this. Saat itu juga Arthur langsung samperin kapalnya Gina. Dia naik perahu juga nih ke situ. Pas sampai di kapal Gina, bener aja dong, ternyata si Gina lagi dihajar-hajar tuh sama seorang cowok. Arthur langsung gak tega kan liatnya. Ya kali ada cewek digituin, dia diem aja. Arthur nyuruh cowok itu buat lepasin si Gina. Tapi si cowok itu malah makin menjadi-jadi. Sekarang dia malah keluarin senjatong nih buat ngelawan Arthur dan juga Gina. Tapi untungnya Arthur bisa ngelawan si cowok bejat itu. Cuma dalam beberapa detik, cowok itu langsung tersungkur ke bawah dan kepalanya kejedot alat tajam. Jadinya si cowok langsung metong. Sangar juga ya si Arthur ini. Gak lama setelah itu, si Gina pingsan. Dia nggak kuat ngeliat itu semua. Untungnya ada Mei yang nyusul. Jadinya Gina dititipin ke Mei. Sedangkan Arthur mau ngecek isi kapal itu dulu. Pas ngecek isi kapal, Arthur lihat di dalam kapal itu ada paspor Amerika punya si Gina. Dan juga HP yang di situ terpampang fotonya Arthur. Arthur langsung curiga dong. Jangan-jangan Gina ngincer Arthur lagi. Tapi Arthur tetap bersikap tenang dulu. Langkah pertama yang dia lakuin adalah dia mau ngebakar kapal si Gina itu biar gak ada jejak apapun yang tersisa dari kapal itu. Dia basahin tuh kapal pakai bensin. Abis itu dari jarak yang agak jauh, Arthur langsung ngebakar kapal itu pakai senjatong api. Bener-bener tuh kapal langsung ludes terbakar. Pas udah sampai kamar lagi, Arthur langsung ngelabrak Gina. Dia langsung nanya, Gina itu suruhannya Crane bukan? Karena Crane pernah kirim orang suruhan sebelumnya buat ngincar Arthur juga. Awalnya Gina nolak buat sepenuhnya ngaku. Dia malah mencoba mau ngelawan Arthur. Tapi akhirnya Gina mau ngaku kalau dia itu nggak kerja buat Crane. Tapi dia emang dikirim sama Crane buat mencari Arthur. Gina bilang dia diperas sama Crane, jadi nggak punya pilihan lain. He has something on me. I have no choice. Any of his men nearby? He didn't say I didn't ask. Malah Gina nih yang penasaran apa maunya Crane ngincer Arthur. Arthur bilang Crane pengen dia terima misi jadi pembun-bun bayaran. Tapi kan Arthur udah gak mau lagi. Abis itu Arthur langsung minta Gina kerja sama dengan dia supaya bisa tetap hidup dan selamat terhindar dari Crane. Besoknya Arthur coba cari-cari tahu tentang Gina. Dan ternyata Gina itu mantan agen militer khusus yang peduli terhadap isu-isu kemanusiaan. Dia kelihatan kayak orang yang punya hati besar untuk menjadi penolong. Pas tahu itu Arthur jadi lumayan mau membuka hatinya buat Gina nih. Abis itu Arthur langsung ngedeket ke Gina dan tanya, Gina kenapa bisa diperas sama Crane? Gina bilang beberapa minggu lalu dia lagi kerjain program pelindungan bagi korban penjualanan orang di Kamboja. Tapi tiba-tiba hadirlah antek-anteknya Crane yang jadi masalah di pekerjaannya itu. Mereka menghambat pekerjaan Gina sampai ngancem anak-anak. Karena Gina lemah kalau udah soal anak-anak, jadinya dia maulah nurutin apa kemauan si Crane dan komplotannya. Kasian juga ya si Gina ini sebenarnya. Besoknya Arthur ngeliat ada kapal yang mencurigakan di pantai. Dan ternyata itu adalah kapal anak buahnya Crane. Arthur langsung was-was dong. Arthur langsung ngajak Gina gandengan. Biar kelihatannya Gina lagi menjalankan misi dan bisa dekat sama Arthur. Mereka jadi pura-pura kayak orang pacaran nih biar bisa meyakinkan anak buahnya Crane. Arthur sama Gina malah ke bawah suasana hiburan tuh. Mereka coba dansa lah dikit-dikit biar gak mencurigakan siapapun kan. Mereka mencoba membaur dengan suasana. Malamnya Gina berterima kasih sama Arthur karena udah mau ajak kerjasama. Gina merasa yakin Arthur bisa ngebantu dia dan melindungi dia. Arthur juga dengan terbuka mau dekat tuh sama Gina. Lama-kelamaan mereka malah ciuman dan berujung wik-wik. Jadi naksir beneran tuh mereka berdua. Jadi cinlok gini ya.
Pas lagi khawatir, Gina nanya apa rencana Arthur. Arthur bilang dia ngejamin bakal selamatin Gina dan juga anak-anak di Kamboja. Tapi Arthur tetap akan ngejalanin misi jadi pembun-bun bayaran sesuai keinginan Crane. Abis itu nanti dia bakal bikin metong si Crane. We're doing is 3 kills. It's just safe, there's only gonna be one. I'll never let you near him. Never always there. Besoknya, Arthur sama Gina udah didatengin sama banyak orang komplotannya Crane. Mereka bener-bener langsung ngincer Arthur tuh ramean gitu. Arthur langsung refleks buat ngelawan komplotan itu dulu dong. Dia hajar tuh satu persatu. Walaupun Arthur emang jadi sendirian banget nih ngelawannya. Sayangnya Arthur nggak bisa selamatin Gina yang udah terlanjur dibawa sama beberapa orang komplotan itu. Arthur masih fokus ngelawan yang di hadapan dia. Sampai akhirnya pas udah skakmat, Arthur nyerah deh. Dia terima telepon dari Crane yang nyuruh buat ketemuan. Jadi bakal ketemu Crane lagi nih si Arthur. Pas udah sampai di suatu tempat di kota, Arthur langsung disapa sama Crane. Crane langsung bilang kalau dia nggak susah buat nemuin Arthur, apalagi dengan teknologi yang semakin canggih. Crane bilang kalau dia membutuhkan Arthur. Crane langsung kasih dokumen yang berisi 3 orang target yang harus dibikin metong sama Arthur. Orang yang pertama ini namanya Krill. Dia seorang tahanan karena kasus pembunbunan dan panglima perang di Malaysia. Jadi sekarang Krill lagi di penjara di Malaysia. Crane pengen Arthur bikin metong orang pertama itu. Arthur cuma minta satu hal, kalau nanti ini semua selesai, Gina harus tetap hidup dan selamat. Get the girl back. Even if you don't love her, you at least owe her. I mean, she's in this shit because of you. No, I know you keep her alive. And finish a kill in a video call. Crane juga ancam Arthur, kalau misal Arthur curang, nanti Crane bakal tahu. Besoknya Arthur udah di Malaysia, dia ngelakuin misi pembunbunan ini sendirian. Penjaranya itu ada di tebing tinggi yang terletak di tengah laut. Jadi Arthur harus pikirin matang-matang nih gimana strateginya. Arthur juga harus nyiapin segala alat dan senjata buatan nanti buat bikin metong si target utama. Dia bener-bener serius nih ngejalanin misi ini. Tujuannya cuma satu, mau selamatin Gina dan anak-anak korban Kamboja. Arthur juga mencoba memiripkan dirinya dengan salah satu buronan di Malaysia itu. Jadi supaya dia punya akses lebih gampang buat masuk ke penjara Malaysia itu. Siangnya di depan para polisi, Arthur belagak petantang petenteng biar dikira kayak buronan yang lagi dicari-cari. Jadi nanti dia bisa langsung ditangkap nih sama polisi buat ke penjara di Malaysia. Gak lama setelah ketangkap, Arthur langsung dibawa ke penjara di tebing tinggi yang ada di tengah laut itu. Penjara yang dia incar nih buat ngejalanin misinya bikin metong target pertama. Pas udah masuk ke penjara, tugas Arthur sekarang adalah bikin metong si target pertama alias Krill, supaya metong itu kayak kecelakaan, bukan pembunbunan. Jadi nanti Arthur nggak akan dicurigain atau diincar siapapun. Di area dalam penjara, Arthur udah ngeliat nih target pertamanya, alias Krill. Dia udah hafal betul mukanya, penampakannya Krill kayak gimana. Siang itu Arthur ngeliat ada orang lain yang mau bikin metong si Krill juga. Karena itu misinya dia, jadi Arthur gak mau ngebiarin dong. Akhirnya dibikin metong lah si orang lain itu biar gak ngeganggu rencananya buat bikin metong Krill. Dan gara-gara diselamatin sama Arthur, Krill jadi melirik dan tahu ada Arthur nih di penjara itu. Besoknya Arthur diajak ngobrol berdua sama Krill. Krill pengen Arthur gabung ke komplotannya jadi anak buahnya. Lah, gak tahu aja tuh si Krill kalau Arthur pengen ngebun-bun dia. Pinter juga nih cara deketin dan pura-puranya si Arthur. Pas ada celah dan kesempatan, Arthur langsung manfaatin itu buat mencoba bikin metong si Krill. Mereka jadi ribut dulu nih sekarang. Harus bisa sampai metong nih. Kalau enggak, nanti bisa-bisa malah Arthur lagi yang diincar. Arthur ngebikin si Krill pingsan dulu nih. Ingat, pembun-bunannya harus kelihatan kayak kecelakaan, biar nggak ada yang dicurigain. Abis itu Arthur langsung cepet-cepet bikin ramuan minuman yang bisa bikin Krill keracunan seketika. Dia langsung tuh tegukin ramuan minumannya ke mulut Krill, biar belebek-belebek dah mulut si Krill. Setelah itu Arthur langsung bikin posisi Krill seolah-olah duduk di depan tempat berdoanya. Jadi pas komplotan Krill ngeliat, itu seolah-olah emang kayak Krill lagi fokus berdoa. Padahal Krill udah metong. Bisa kepikiran gitu ya si Arthur ini. Pas udah di luar, Arthur langsung pasang alat duar di tembok-tembok supaya dia nantinya gampang keluar dari penjara itu dan kabur. Pas tembok itu udah menduar, Arthur langsung siap-siap buat kabur dan keluar dari penjara itu. Dia siap buat lompat dan berenang di laut itu. Walaupun emang lautnya banyak hiu.
Gila, nekat banget kan? Gak lama kemudian akhirnya Arthur sampai di kapal yang ngejemput dia dari misi pembunbunan target pertama itu. Gila, keren banget nih Arthur bisa selamat. Gak pakai lama, Arthur langsung video call sama Crane dan juga Gina. Katanya Crane pengen Arthur harus bikin metong target kedua dalam waktu 36 jam. Kalau mau Gina tetap aman dan selamat. You have 36 hours to eliminate the next target, or they will eliminate me. No one ever. Tentunya Arthur bakal kerjain misi itu supaya Gina bisa selamat dan aman. Udah harus siap-siap bikin metong target kedua aja nih. Target kedua Arthur ini adalah seorang milioner pertambangan dan mineral bernama Adrian. Dia berlokasi di Sydney, Australia. Wah, udah beda negara aja nih. Ada di mana-mana ternyata targetnya si Crane ya. Pas udah sampai di Australia, Arthur langsung mantau keberadaan Adrian, si milioner pertambangan dan mineral yang terlibat kasus penjualanan orang dan anak di bawah umur. Habis itu, Arthur langsung mikirin strategi gimana caranya bisa masuk ke penthouse mewah milik Adrian yang keamanannya bener-bener ketat. Lagi-lagi, dia harus bisa ngelakuin ini seolah-olah kayak kecelakaan, bukan pembunbunan. Hal pertama yang dilakuin Arthur adalah pura-pura mau survei dan beli penthouse di gedung itu. Jadi bisa ke lantai paling atas kan nih, deket sama penthouse-nya Adrian. Dia main aman dulu nih biar gak dicurigain. Habis itu Arthur langsung telepon si sales penthouse itu pakai nomor rahasia. Biar perhatian dan fokus si sales teralihkan dulu tuh. Setelah itu dia langsung foto kunci penthouse-nya kayak gimana. Biar bisa jadi celah buat masuk ke penthouse kosong itu lagi. Pas udah tahu celahnya nanti gimana, Arthur langsung bikin senjetong buatan lagi. Bener-bener kreatif juga nih senjetong buatannya Arthur. Dia muter otaknya buat bikin kejadiannya nanti kayak kecelakaan. Besoknya Arthur pura-pura jadi teknisi penthouse kosong yang waktu itu dia survei. Dia prepare dan niat banget nih, penampilannya bener-bener meyakinkan. Pas udah masuk ke dalam penthouse kosong itu lagi, Arthur langsung siapin dan pasang-pasang semua alat buat ngelakuin rencananya. Dia bener-bener serius nih ngelakuin semuanya sendirian. Ternyata Arthur mau bikin kolam renangnya Adrian jadi hancur dan nanti Adrian bakal jeblos ke bawah. Karena Arthur tahu informasi soal Adrian yang suka berenang di penthouse-nya. Jadi nanti tanpa senjetong duar-duaran atau dar-der-dor, Arthur cuma pakai senjetong buatan yang bikin kaca-kaca kolam renang itu hancur. Sampai akhirnya Arthur harus bergelantungan di atas itu buat pasang senjetong buatannya. Gila, ngeri banget kan ya? Bener-bener mentalnya sekuat apa nih si Arthur berani sama ketinggian gitu. Pas Adrian lagi berenang dan tepat ada di atas senjetong buatan itu, Adrian langsung shock. Dia panik kan tuh. Sementara Arthur langsung coba buat balik lagi ke penthouse kosong itu biar dirinya sendiri bisa selamat. Gak lama kemudian Adrian bener-bener udah jeblos ke bawah dan metong. Arthur mah santai-santai aja. Dia bakal keluar dari penthouse itu dan dilihat sebagai teknisi yang habis bekerja. Gila banget kan ini? Pas ngeliat berita tentang Adrian itu, Karen langsung senang. Target keduanya udah beneran metong tuh sesuai keinginan dia. Pas waktunya video call sama Gina, Gina sengaja arahin kameranya agak ke samping supaya Arthur tahu dia ada di mana. Pas ngeliat nomor kapal di belakang Gina, Arthur langsung cari tahu soal kapal itu. Pas telepon kantor pelabuhan, katanya kapal itu ada di Sydney, Australia juga. Lah, deket dong ya? Gak pakai lama, Arthur langsung berusaha buat nyamperin kapal yang ada Ginanya itu. Dia bakal nyelonong diem-diem nih. Gak boleh sampai ketahuan juga kan? Dia bakal ngelakuin ini demi nyelamatin Gina. Pas udah nemu kapalnya, Arthur langsung ngintip-ngintip dulu nih gimana situasi di dalam kapal. Dia hati-hati banget, takutnya nanti Gina juga jadi kenapa-kenapa kan kalau ketahuan. Pas udah di dalam kapal, Arthur langsung pakai senjetongnya buat bikin metong penjaga-penjaga kapal itu. Dia mainnya mulus banget nih. Dia bikin metong tuh penjaga kapal satu-satu. Udah jago emang Arthur ini. Pokoknya dia harus bisa masuk ke dalam supaya bisa ketemu dan selamatin Gina. Ternyata malah Gina nih yang ke area luar karena dipaksa sama para penjaga. Arthur yang ngeliat itu makin was-was dong. Mana penjaganya makin banyak pula kan. Dia tanpa senjetong lagi sekarang. Duh, gimana ini? Gina juga berusaha melawan sendiri para penjaga itu. Sementara Arthur lagi ngehindar dan cari cara nih supaya bisa selamatin Gina. Tapi sayangnya usaha Arthur harus bikin dia malah jadi ketangkep sama para penjaga kapal itu yang masih hidup. Jadi dia dibawa ke dalam nih buat menghadap ke Crane. Crane langsung tegesin Arthur harus ngejalanin misi pembunbunan target ketiga kalau mau bersama Gina lagi. Now do the third kill. Or the girl's dead. Take him down below and give him a proper send-off.
Habis itu Arthur langsung kabur dari kapal itu. Mau nggak mau nih dia harus ngejalanin misi pembunbunan target ketiga. Bener-bener dia harus nurutin nih kemauan si Crane. Besoknya Arthur udah di negara Bulgaria buat ngelakuin misi ketiganya. Target ketiganya ada di Bulgaria ini nih. Target ketiga ini namanya Max. Dia pedagang senjetong yang kaya raya dari Amerika, tapi sekarang ada di Bulgaria. Dan lagi-lagi Arthur harus bikin metong targetnya seolah-olah kayak kecelakaan. Max, si target ketiga, sering berada di salah satu tugu yang punya sistem keamanan yang sangat ketat. Arthur harus bisa masuk ke sana. Wah, levelnya udah susah banget sih nih. Arthur punya waktu 24 jam untuk bikin target ketiga ini metong kalau mau Gina selamat dan balik lagi sama Arthur. Wah, gila sih ini. Cepet banget gak sih cuma 24 jam doang? Arthur langsung cari-cari tahu dan pahamin apa aja sistem keamanan yang ada di tugu itu. Dia bener-bener harus bisa nyelesain misi terakhirnya ini. Langkah pertama yang dilakuin Arthur adalah nembak salah satu penjaga di tugu itu, biar nantinya si penjaga itu minta bantuan helikopter dari rumah sakit. Pas helikopter dari rumah sakit mau berangkat ke tugu itu, Arthur langsung nyelonong masuk biar bisa ikutan ke tugu atas itu. Gerak cepet banget tuh dia, biar bisa ambil kesempatan juga kan. Pas udah sampai, Arthur langsung lari diam-diam ke dalam tugu itu. Dia harus main aman nih biar gak ketahuan atau dicurigain siapa-siapa. Emang ada aja nih strateginya si Arthur. Pas sudah di dalam, pertama-tama Arthur bikin error dulu CCTV di dalam tugu itu. Biar pergerakan dia nggak kelihatan kan tuh. Dia siap siaga selalu nih. Pas udah bisa masuk ke agak dalam, Arthur langsung hajar beberapa penjaga di dalam situ. Dia harus masuk terus kan biar bisa ketemu sama Max alias target ketiganya. Langkah selanjutnya, Arthur pasang alat duar di atas lift yang di dalamnya ada si Max. Sejauh ini aksinya Arthur cukup terorganisir nih. Dia masih bisa ngelanjutin rencananya. Gak lama kemudian, Arthur udah bisa masuk di ruangannya Max. Dia berhadapan nih sama Max berduaan. Gila, udah bisa masuk ruangan Max aja nih si Arthur. Ngegas sekali dia ya. Tapi di situ mereka berdua malah ngomongin soal Crane. Arthur punya rencana lain. Dia nggak akan bikin metong si Max kalau Max mau bantuin rencana dia bikin metong Crane dan selamatin Gina. Di luar, Arthur sama Max langsung rencanain gimana caranya mereka bikin metong si Crane. Something tempting enough so that Crane uses his men to go after them. What do you have in mind? Submarine. Arthur punya rencana buat bikin si Max pura-pura metong, biar bisa puasin dan bikin percaya si Crane aja kan tuh. Max harus pura-pura metong. Gak pakai lama, rencana mereka langsung dilakuin. Max pura-pura kena ledakan dulu nih. Pas jatuh ke perairan, Max langsung dibantu sama Arthur supaya bisa ke laut pakai alat bantu napas. Gak lama kemudian, berita tentang Max itu langsung ada di media. Crane yang lihat berita itu langsung percaya deh. Namanya juga udah masuk berita kan. Padahal Max sama Arthur lagi berduaan nih. Mereka habis berenang supaya nggak ketahuan sama siapapun. Max sampai ngos-ngosan tuh ikut rencananya Arthur. Arthur langsung telepon dan kabarin Crane kalau dia udah selesai misinya. Crane bilang dia bakal kirim timnya buat cari mayat Max dulu. Wah, jadi bakal ketemuan nih nanti Arthur sama komplotannya Crane. Pasti jadi ribut besar nih, karena mereka nggak akan nemuin mayatnya Max. Pas balik ke TKP lagi, Arthur langsung siap siaga nih. Dia langsung siapin semuanya kira-kira apa aja yang bisa bikin komplotan Crane nanti pada metong. Arthur harus bisa selamat dan hidup biar Gina juga selamat dan aman. Semua dia persiapin matang-matang. Dia pakai semua senjetong dan alat duar yang bisa dimanfaatin. Arthur bener-bener gak kasih ampun siapapun nih sekarang. Sementara itu, komplotan Crane yang lagi OTW TKP dipantau nih dari jarak jauh sama Crane lewat kamera. Duh, deg-degan banget gak sih? Pas komplotan Crane masuk ke TKP, Arthur langsung pakai senjetongnya buat bikin tiap orang komplotan itu pada metong. Lama-kelamaan situasi jadi makin ricuh dan rusuh nih. Bener-bener semua komplotan Crane pada ngincer Arthur, sedangkan Arthur harus ngelawan mereka semua sendirian. Walaupun berjuang sendiri, tapi Arthur nggak perlu diraguin lagi. Kemampuannya pakai senjetong bener-bener di luar nalar. Sat-sat semuanya dia bikin metong tuh komplotan. Crane yang ngelihat anak buahnya pada metong di tangan Arthur langsung murka. Dia nggak terima kan pastinya. Crane langsung merasa dipermainkan sama Arthur nih. Abis itu Arthur langsung berenang dan nyelam buat menuju ke kapal Crane. Misi dia sekarang tinggal satu nih, bikin metong Crane dan selamatin Gina. Raja terakhir akan dihadapi. Pas udah deket kapal, Arthur langsung bisa ngeliat kalau Gina udah dijadiin umpan tuh. Gina ditahan di kapal bagian atas. Arthur harus bisa selamatin Gina.
Pas baru naik ke kapal, Arthur langsung ribut dan ngehajar penjaga-penjaga kapal itu. Arthur pakai alat tajam buat bikin mereka pada metong tuh. Duh, bisa kagak nih si Arthur? Sementara itu, Gina yang lagi dijadiin umpan juga berusaha sendiri nih buat ngelawan anak buahnya Crane. Arthur masih berusaha naik ke atas nih buat ketemu sama Gina. Semuanya jadi pada rusuh banget. Dan akhirnya sampailah Arthur di bagian atas kapal. Tapi dia masih harus berhadapan sama beberapa anak buah nih. Mana cuma sendirian banget kan si Arthur? Tapi ternyata Crane malah lagi nyalain alat duar di kapal itu. Gila banget kan? Bener-bener sedeng tuh orang. Go. We have 3 minutes before it blows. Gak lama setelah itu, akhirnya Arthur bisa ketemu sama Gina lagi. Tapi waktu mereka menipis nih. Soalnya Arthur sama Gina cuma punya sisa waktu 3 menitan sebelum alat duar di kapal itu meledak. Arthur sama Gina langsung berusaha cepet-cepet kabur dari kapal itu. Mereka panik banget nih, sisa waktunya cuma sedikit. Arthur nekat pilih buat amanin Gina dulu dengan memasukkan Gina ke dalam pil mini yang bisa nyelam di air. Dan Arthur bakal kabur lewat jalur lain. Di area luar, Crane yang ngeliat Arthur langsung saling adu tembak. Mereka sama-sama pegang senjatong nih. Bener-bener ngeri banget dua-duanya emosi. Sampai akhirnya Arthur ribut besar nih sama Crane. Mereka udah adu fisik sekarang. Tapi yang pasti Arthur secara fisik lebih jago daripada Crane. Sampai akhirnya Arthur berhasil ngikat Crane pakai rantai-rantai kuat yang bikin Crane gak bisa berkutik lagi. Rasain tuh si Crane bakal menduar di kapal itu. Abis itu Arthur langsung lari ngibrit dari kapal itu. Dia bakal selamatin diri sendiri biar bisa ketemu lagi sama Gina. Dan beberapa detik setelah itu, kapal itu langsung menduar. Dan pastinya Crane juga metong di kapal itu. Gak ada orang yang bisa selamatin dan bantu dia. Beberapa hari setelah itu, Gina sama Arthur ketemu lagi di Kamboja. Mereka menyelamatkan anak-anak korban penjualan orang. Mereka senang bisa bersama lagi. Kadang masa lalu adalah sesuatu yang gak bisa kita hindarin. Arthur adalah seseorang yang mencoba berubah. Dia mencoba meninggalkan kehidupan yang penuh darah dan kematian. Namun dunia yang pernah dia masukin gak pernah benar-benar melepaskannya. Film ini bukan hanya tentang aksi dan pembunuhan aja, tapi tentang seseorang yang mencoba melindungi orang yang dia cintai. Meskipun dia harus kembali menjadi monster yang pernah dia tinggalkan. Karena pada akhirnya, bahkan seorang pembunuh pun bisa memiliki sesuatu yang ingin dia lindungin. Dan ketika seseorang yang dia cintain berada dalam bahaya, bahkan pria paling tenang sekalipun bisa berubah menjadi badai. Gimana nih pendapat kamu tentang film Mechanic Resurrection? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.